Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thoyibah. Kali ini ingin membahas mengenai cara mengatasi susah BAB atau sembelit, terutama pada ibu setelah melahirkan normal atau sesar. Sebelum mulai mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Susah BAB bisa terjadi pada siapapun, terutama setelah melahirkan atau seseorang yang mengalami perubahan pola makan setelah sembuh dari sakit yang cukup lama. Kondisi tirah baring atau istirahat di tempat tidur dapat menyebabkan pergerakan usus melambat dan menyebabkan susah BAB atau konstipasi. Baik ibu yang melahirkan secara normal ataupun ibu yang melahirkan secara sesar, kedua-duanya beresiko mengalami keluhan susah BAB. Bahkan pada sebagian ibu sulit BAB atau konstipasi sudah terjadi jauh sebelum ibu hamil atau selama kehamilan 9 bulan. Sulit BAB diakibatkan oleh feses atau tinja yang keras dan kurangnya rangsangan mulas atau dorongan untuk BAB. Konstipasi atau sembelit ini dapat menyebabkan perut kembung, nyeri, atau rasa penuh. Hal ini erat kaitannya dengan kesehatan saluran pencernaan dan apa yang kita makan. Apa penyebab sulit BAB? Pada ibu setelah melahirkan, susah BAB atau konstipasi ini dapat diakibatkan oleh: pertama, panjangnya waktu menunggu persalinan atau pembukaan, hingga waktu kelahiran yang menyebabkan ibu makan sedikit. Kedua, tindakan persalinan dengan operasi sesar, sehingga memerlukan waktu 3-4 hari, untuk usus kembali pulih. Selain itu adanya luka jahitan setelah operasi sesar, dapat menyebabkan ibu takut bergerak dan takut untuk mengedan. Ketiga, penggunaan obat-obatan nyeri khususnya golongan narkotika pada saat persalinan atau pada masa nifas, atau suplemen penambah darah yang mengandung zat besi, dan obat asam lambung jenis antasid yang mengandung aluminium hidroksida dapat menyebabkan sembelit atau susah buang air besar. Keempat, adanya luka, seperti luka episiotomi yaitu robekan pada misfi yang menyebabkan ibu takut untuk jongkok atau BAB. Selain itu, masalah wasir atau hemoroid yang menyebabkan rasa sakit dan takut BAB keras mengiritasi wasir, menyebabkan wasir berdarah. Kondisi ini menyebabkan ibu menunda BAB, dan akhirnya feses atau tinja menjadi keras. Bagaimana cara penanganannya? Untuk mengatasi sembelit pada ibu setelah melahirkan tidak selalu harus menggunakan obat pencahar. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi dan mencegah sulit BAB di rumah. Pertama, makan tinggi serat, makan buah dan sayur, serta aneka jus dapat memperlancar buang air besar. Serat yang tak larut akan menyerap air sehingga feses atau tinja tidak akan mengeras. Selain itu serat akan membuat usus menjadi penuh, karena serat tidak dapat dicerna, sehingga akan merangsang rasa mulas dan keinginan BAB. Serat hanya akan melewati saluran pencernaan setelah ibu makan, lalu dikeluarkan kembali bersama feses atau tinja. Serat tidak dicerna, dan berfungsi untuk meningkatkan konten usus yang jika penuh, atau terenggang, akan merangsang dinding usus sebagai rangsangan mulas untuk BAB atau defekasi. Secara garis besar, ada dua jenis serat yang terdapat pada buah dan sayur, yakni serat yang larut dalam air, dan serat yang tidak dapat larut dalam air. Serat yang larut dalam air akan membentuk gel di dalam usus yang dapat melancarkan sistem pencernaan. Sementara itu, serat yang tidak larut dapat menarik air ke dalam feses, membuatnya lebih lunak dan lebih mudah untuk melewati saluran pencernaan. Serat adalah zat gizi yang hanya terkandung dalam tumbuhan yaitu buah dan sayur. Berikut adalah contoh makanan tinggi serat, seperti apel, buah pisang, pir, jeruk, kacang atau biji-bijian, brokoli, wortel, oatmeal atau gandum, beras tumbuk atau brown rice, serta berbagai sayuran hijau lainnya. Kedua, cukup minum. Minumlah 6-8 gelas air setiap hari atau sebanyak 2 liter air setiap hari, mencukupi pemenuhan kebutuhan air penting, karena air ini berfungsi untuk melunakkan feses atau tinja. Terutama pada ibu yang sedang menyusui.
Banyak minum menjadi salah satu faktor yang menentukan jumlah produksi ASI pada ibu, oleh karenanya, kebutuhan air harus lebih banyak lagi pada ibu menyusui, yaitu sekitar 3 liter air per hari. Karena jika ibu kekurangan cairan, tubuh akan menyerapnya dari makanan di usus, menyebabkan feses atau tinja menjadi lebih keras dan kering. Selain itu, walau banyak makan serat, tetapi jika tidak dibarengi dengan banyak minum, tidak akan efektif melancarkan buang air besar, karena di usus serat ini akan mengembang dan menyerap air sehingga menjaga feses tetap lunak dan lembut serta merangsang kinerja usus. Ketiga, konsumsi makanan yang mengandung probiotik. Probiotik adalah bakteri atau jamur baik. Tubuh kita tidak benar-benar bersih, dan bakteri atau jamur pun tidak semuanya jahat dan berbahaya. Jika tubuh kekurangan bakteri baik akan banyak kuman atau bakteri jahat yang menyebabkan penyakit, makanan probiotik dapat menjaga kumpulan bakteri baik alami yang berada di tubuh manusia, yang disebut flora normal. Bakteri tersebut terdapat di usus, kulit, area misfi wanita, tenggorokan, hidung, dan bagian tubuh lainnya. Mengkonsumsi makanan probiotik sangat baik untuk memelihara saluran pencernaan, meningkatkan jumlah bakteri baik di usus sehingga dapat memperlancar buang air besar, mencegah infeksi dari bakteri atau kuman jahat, membantu penyerapan nutrisi, memperkuat daya tahan tubuh dan membuang racun di saluran pencernaan dan mencegah terjadinya kanker usus dan alergi. Berikut adalah jenis makanan probiotik seperti yogurt, minuman fermentasi dari susu, kimchi, acar sayur dari Korea, kefir, makanan fermentasi susu, sauerkraut, fermentasi acar kubis atau kol, natto, kacang fermentasi Jepang, kombucha, minuman fermentasi teh. Negara kita pun tidak kalah kaya dengan makanan probiotik. Ini menunjukkan kearifan dan kecerdasan nenek moyang kita. Berikut adalah daftar makanan probiotik asli Indonesia. Pertama, tempe yang sangat terkenal di dunia. Kedua, tape atau peyem. Ketiga, oncom, fermentasi dari kacang tanah. Keempat, brem dari Madiun. Kelima, pakasam, makanan fermentasi dari ikan. Keenam, dadi dari susu. Ketujuh, tempoyak, makanan fermentasi dari duren. Kedelapan, dangke keju asal Sulawesi. Kesembilan, tauco. Keempat, jangan menunda BAB. Jika sudah terasa mulas, jangan menunda BAB karena takut akan nyeri atau luka jahitan. Ini menjadi rahasia penting yang perlu diperhatikan. Menunda-nunda BAB menyebabkan feses atau tinja menjadi keras dan membutuhkan rangsangan yang lebih kuat untuk BAB. Oleh karenanya, jangan menunda atau menahan BAB, terutama jika sudah terasa mulas atau muncul rangsangan BAB yang pertama kali. Kita memiliki jam biologis atau irama sirkadian, waktu di mana kita merasa lapar, mengantuk, atau biasa BAB. Oleh sebab itu, jaga waktu kapan rangsangan BAB datang. Jangan dilewatkan karena dapat menyebabkan sembelit atau konstipasi. Kelima, bergerak atau mobilisasi. Kondisi operasi sesar yang nyeri. Begitupun jahitan episiotomi atau jahitan robekan pada persalinan normal, membuat ibu takut untuk bergerak, padahal gerakan tubuh bagus untuk meningkatkan gerak usus, mengurangi kembung, dan merangsang BAB. Untuk memulai bergerak saat pemulihan setelah persalinan, mulailah dengan latihan miring kiri dan kanan, latihan duduk di tempat tidur, setelah itu latihan duduk di pinggir tempat tidur, dan latihan jalan ke kamar mandi. Jika nyeri di bagian area operasi terasa saat merubah posisi, tahan menggunakan bantal. Selain memperlancar pencernaan, latihan bergerak atau mobilisasi ini baik untuk membersihkan paru-paru, memperlancar aliran darah, mencegah penyumbatan pembuluh darah di kaki, dan mempercepat pengeringan luka. Keenam, posisi BAB. Ternyata untuk bisa BAB dengan lancar ada ilmunya. Toilet jongkok lebih baik daripada toilet duduk. Jadi untuk menghindari sembelit atau konstipasi ibu harus belajar untuk perlahan jongkok karena posisi ini membuat BAB lebih mudah dan alami. Posisi jongkok dapat memaksimalkan rangsangan BAB atau defekasi. Jika di rumah hanya memiliki toilet duduk jangan khawatir. Berikut adalah posisi yang baik.
untuk membantu ibu agar bisa BAB lebih lancar walau menggunakan toilet duduk. Salah satu tips atau rahasianya adalah, ibu bisa menggunakan bangku kecil sebagai pijakan kaki, atau meninggikan posisi tumit. Setelah itu posisikan badan agak condong ke depan, posisi ini menyerupai posisi jongkok, sehingga dapat mempermudah BAB secara alami. Kenapa posisi jongkok seperti ini penting, atau disunahkan oleh Nabi saat pipis atau BAB? Karena posisi ini merelaksasi otot dasar panggul yang berhubungan dengan saluran reproduksi, saluran kencing, dan saluran pencernaan, sehingga kotoran dan air kencing dapat mudah keluar. Ketujuh, relaksasi. Saat ibu mengalami susah BAB atau sembelit pasti akan memakan waktu lama. Gunakan kesempatan ini untuk latihan nafas dalam untuk relaksasi. Ketika ibu menarik nafas, otot dasar panggul turun. Sedangkan saat ibu menghembuskan nafas, otot dasar panggul naik. Tarikan nafas dapat membantu merelaksasi otot dasar panggul. Selain itu mengatur nafas dalam dapat membantu mendorong feses, meningkatkan sensasi untuk BAB, dan mengurangi frekuensi ibu mengedan sehingga mengurangi keparahan wasir atau hemoroid. Selain itu tambahan gemericik air dari keran dapat membantu merangsang keinginan BAB. Kedelapan, pijatan di area perut. Pijat kini sudah diakui oleh kedokteran barat sebagai terapi tambahan atau terapi komplementer. Pijat biasanya digunakan untuk relaksasi otot, melancarkan peredaran darah, dan mengatasi nyeri. Ternyata ada pijat yang dapat memperlancar saluran pencernaan, cocok untuk perut kembung atau ibu yang susah BAB. Pijat ini mengikuti anatomi atau posisi usus besar, menuju saluran pembuangan yaitu rektum. Lakukan pijat ini sebelum makan untuk merangsang pergerakan usus atau gerak peristaltik, dan kemudian lakukan juga setelah makan, untuk membantu proses pencernaan makanan dan merangsang keinginan untuk BAB atau defekasi. Kesembilan, latihan otot dasar panggul. Jika luka jahitan sudah sembuh yaitu lebih dari 6 minggu untuk ibu yang melahirkan sesar dan mungkin membutuhkan waktu yang lebih cepat, untuk ibu yang melahirkan normal, bisa melakukan latihan dasar panggul atau pelvic floor exercise. Tujuannya untuk menguatkan otot panggul. Selain untuk mengatasi konstipasi atau sulit BAB, latihan ini baik untuk menjaga keharmonisan hubungan suami istri, karena memperkuat jepitan misfi dan mengobati nyeri pinggang akibat melahirkan atau operasi sesar, ataupun melemahnya kekuatan menahan pipis sehingga menyebabkan mengompol saat batuk atau tertawa. Latihan dasar panggul ini bagus untuk mengatasi semua hal tersebut, karena otot panggul dasar ini adalah otot yang mempengaruhi fungsi saluran kemih, fungsi saluran pencernaan, dan fungsi saluran reproduksi. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.